kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Mengucap syukur kepada Bapa jika pada hari ini kami diperbolehkan untuk hadir kembali dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Terima kasih Bapak, walaupun kami tidak saling bertatap muka, tetapi kami masih boleh bersehati bersama dengan teman-teman kami di tempat kami masing-masing untuk masuk dalam persekutuan secara virtual ini ya Bapak. Terima kasih sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan menamu saja kami berucap syukur. Amin. Halo, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita masih stay at home atau di rumah saja. Baiklah, walaupun kita tetap di rumah saja, kita tetap harus baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Ratapan pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-17. Ratapan 1 ayat 1 sampai ayat yang 17. Jika sudah dapat semuanya, yuk kita mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Maha Baik, kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kami hikmat untuk memahami setiap firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, bahkan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuduskan hamba-Mu juga ya Tuhan, agar apa yang keluar dari perkataan ini semua berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Ya, mari kita sama-sama membacanya. Ratapan 1 ayat 1 sampai 17 dalam perikop. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota. Sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi, dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem,
sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia terjatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk, jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tidak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik, kitab Ratapan 1 ini menggambarkan tentang keadaan Yerusalem yang runtuh. Penulis dan saksi mata yang adalah Nabi Yeremia melihat langsung betapa saat itu Yerusalem runtuh. Mengapa Allah mengizinkan bangsa itu runtuh? Apa alasan Allah menghukum Yerusalem? Apa alasan Allah menyerahkan Yerusalem terhadap musuhnya? Ingat pepatah, ada asap, ada api. Melihat bacaan kita hari ini, betapa sangat terpuruknya Yerusalem, kota yang megah itu. Kota yang sangat majemuk. Tapi sayang, di dalamnya umat Israel yang tegar tengkuk itu seringkali mendukakan hati Tuhan. Seringkali melakukan kesalahan. Seringkali melakukan dosa. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Mereka melakukan praktek-praktek dosa. Mereka lebih mengandalkan kekuatannya sebagai manusia karena mereka terlalu percaya diri bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Lalu, kalau memang bangsa itu adalah bangsa pilihan Tuhan, apakah Allah tidak boleh menghukum mereka? Tentu saja Allah dapat melakukan penghukuman atas bangsa itu. Apa tujuan Allah menghukum bangsa itu? Sehingga Israel diserahkan kepada Babel. Yeremia melihat sendiri betapa bangsa itu sangat sedih,
sunyi, sepi, dan mereka sangat terpukul. Di sini Allah menyatakan bahwa Dia sanggup menghukum umatnya yang tidak setia, sekalipun Israel umat pilihannya. Nah, adik-adik, tadi kakak tanya, kenapa Allah menghukum Yerusalem? Tentu ada dasar Allah melakukan penghukuman bagi bangsa itu. Karena bangsa itu tidak taat setia kepada Tuhan. Karena bangsa itu lebih mengutamakan kehidupannya, bersenang-senang, menyenangkan diri mereka sendiri. Bahkan mereka menyembah allah-allah lain. Apalagi ahli-ahli Taurat merasa mereka selalu benar. Tentu ada asap, pasti ada api. Allah menghukum mereka, Allah menyatakan bahwa Allah berkuasa untuk menghukum mereka. Hukuman yang diberikan oleh Allah semata-mata hanya untuk menyadarkan bangsa itu. Ketika mereka diserbu oleh Babel, dan Babel membawa anak-anak mereka, bangsa Babel menawan Israel, sampai akhirnya Yeremia menuliskan, menyaksikan kehidupan mereka yang terpuruk. Tentu dampak dari apa yang dilakukan oleh Israel sangat besar. Dosa yang dilakukan Israel sangat besar, sehingga membuat Allah murka kepada mereka. Bayangkan Yerusalem yang adalah ibu kota sebuah negeri hancur dengan mudahnya. Bangsa Babel masuk, merampas kemerdekaan mereka, merampas kesenangan mereka, merampas kebahagiaan mereka, dan Allah mengizinkan. Bahkan Yeremia menyaksikan, bukan karena Allah benci, bukan karena Allah semata-mata menghukum mereka karena Allah tidak suka, tapi Allah menghukum mereka supaya mereka sadar. Hukuman yang diberikan Allah supaya mereka merenungi kesalahan mereka. Hukuman yang diberikan Allah supaya mereka introspeksi diri. Apa yang sudah mereka lakukan terhadap Allah? Dan apa dampak ketika mereka tidak mau sadar atau introspeksi diri? Tentunya hukuman itu akan terus-menerus mereka rasakan sepanjang hidup mereka sampai turun-temurun. Akhirnya Allah mengutus Yeremia untuk berbicara kepada bangsa ini, bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, supaya bertobat. Nah, situasi yang digambarkan oleh ratapan 1 ini hampir-hampir mirip dengan apa yang kita rasakan saat ini, adik-adik. Kita merasa terisolasi, kita merasa tidak bisa kemana-mana, tagline di rumah saja, kita harus belajar di rumah saja, tidak boleh beraktivitas di luar bersama dengan teman-teman yang biasanya kita bermain. Bahkan memuji Tuhan, beribadah yang hanya seminggu sekali akhirnya dirumahkan. Tentu ini situasi yang sangat tidak mengenakan bagi kita, tentunya bagi adik-adik juga. Kenapa? Karena membosankan. Tapi kalau dilihat lagi, seperti pembacaan kita, ada maksud tujuan Tuhan ketika menyerahkan bangsa Israel ditawan di Babel. Adalah satu pembentukan supaya bangsa itu bertobat. Seperti keadaan kita saat ini pun ada maksud dan tujuan Tuhan
yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita tidak bersungut-sungut. Tuhan mau kita tetap membangun mesbah doa. Tuhan mau kita tetap beribadah di rumah. Kesaksian bagi kakak yang akan kakak bagikan kepada adik-adik. Ketika kita semua akhirnya hampir 2 minggu hanya beraktivitas di rumah, ada satu hikmah tersendiri bagi kakak bersama dengan keluarga, supaya kami lebih lagi unity, lebih lagi sehati, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama ambil bagian di rumah. Yang tadinya masing-masing hanya mengerjakan tugasnya, kadang-kadang kami masing-masing saling ego, lebih mementingkan diri sendiri. Ketika ada instruksi untuk di rumah saja, kami jadi semakin bekerja sama. Masing-masing mengambil bagiannya, tidak egois. Masing-masing tidak hanya memikirkan dirinya saja. Sebelum minggu yang lalu ya, sebelum ada instruksi untuk kita diam di rumah saja, satu persatu sibuk dengan aktivitasnya. Satu persatu sibuk dengan kegiatannya. Nggak peduli satu dengan yang lain. Tapi karena ada situasi yang seperti ini, kami saling menguatkan, kami saling peduli, kami saling berjibaku untuk satu tujuan. Bahkan lebih lagi membangun mesbah di dalam keluarga. Beribadah bersama-sama, ambil bagiannya masing-masing di dalam peribadahan itu, dan kami melakukannya setiap hari. Hikmah bagi kami. Dan tentunya adik-adik juga punya pengalaman yang sama seperti yang kami lakukan. Dan ada maksud tujuan Tuhan. Mungkin di dalam keluarga bisa saling berkomunikasi dengan baik. Di dalam keluarga bisa menumbuhkan rasa saling mengasihi. Di dalam keluarga lewat virus COVID-19 ini, kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, kita lebih lagi berharap sama Tuhan, kita lebih lagi totalitas menaruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Virus yang amat mematikan, biarlah tidak menggentarkan iman kita. Ingat adik-adik, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar daripada COVID-19. Peristiwa ini rasanya sunyi, rasanya sepi, kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya beraktivitas di rumah. Jangan sedih. Nikmati waktu yang Tuhan berikan lewat instruksi pemerintah. Ada waktu 2 minggu, mungkin nanti ada penambahan waktu lagi, kita pakai dengan hal-hal yang baik. Masing-masing di dalam keluarga, lebih lagi saling mengasihi. Di dalam keluarga, lebih lagi kita bergumul sama Tuhan. Sama-sama berjuang melawan virus ini. Sama-sama kita mau berjuang untuk mempertahankan hidup kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga dan orang banyak. Tetap di rumah saja, merenungkan kebaikan Tuhan, sambil memohon pertolongan daripada Tuhan. Sambil kita menjaga kesehatan, kita memutus mata rantai untuk penyebaran virus ini. Lewat peristiwa ini, kita mau lebih setia lagi sama Tuhan. Kita mau lebih bergumul lagi sama Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita mau selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita berintrospeksi diri. Tuhan mau kita mengakui, menyadari keegoisan kita, mungkin ketidakpedulian kita. Dan lewat
keadaan yang sunyi dan sepi ini sama yang seperti bangsa Israel alami saat itu. Kita mau pakai waktu yang Tuhan berikan ini dengan sebaik mungkin. Bersama-sama kita bergandengan tangan di dalam keluarga untuk sama-sama bergumul, berjuang untuk tetap sehat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap bertekad bahwa Tuhan adalah penolong hidup kita. Tetap bertekad untuk setia kepada Tuhan. Pergumulan COVID-19 ini biar menjadi urusannya Tuhan. Urusannya kita adalah tetap taat setia kepada Tuhan. Tetap menjaga kesehatan. Tetap ada di rumah. Belajar di rumah. Bersama dengan mama papa. Dan bukan hanya itu. Tetap berdoa. Bergumul. Baca Alkitab. Setia kepada Tuhan. Hanya itu yang Tuhan mau. Allah melihat ketika Israel ditawan di Babel, Allah mau menguji kesetiaan mereka. Kalaupun mereka dibuang ke negeri Babel, apakah mereka tetap mau setia kepada Tuhan? Sekalipun bangsa pilihan Allah, Allah tetap harus menegur kalau bangsa itu bersalah. Allah mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya bangsa itu bertobat. Mereka tidak lagi menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak lagi harus menjadi bangsa yang menyembah berhala. Menyembah ilah-ilah lain. Tidak setia kepada Tuhan. Allah mengasingkan bangsa itu supaya mereka sadar, introspeksi diri, dan bertobat, berbalik dari dosa mereka. Mereka bertobat hanya kepada Tuhan. Biarlah lewat keadaan seperti saat ini, ketika Tuhan mengizinkan kita bersama dengan keluarga untuk diam di rumah saja, bangun mezbah doa kepada Tuhan. Saya mengajak adik-adik, kakak layan semua, kita semua dimulai dari rumah saja. Kita tetap memuliakan Tuhan, kita tetap meninggikan Tuhan sambil kita introspeksi diri. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, kalau kita pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ini saatnya. Ini waktunya untuk kita berdiam, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan bersama dengan keluarga, bergandengan tangan. Waktu ini adalah kairosnya Tuhan. Kairos momen. Waktu yang tepat, waktu yang baik untuk kita bergandengan tangan, memohon belas kasihan Tuhan lewat doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan bagi negeri ini. Supaya Tuhan memulihkan keluarga kita terlebih dahulu. Lalu Tuhan memulihkan bangsa Indonesia. Firman Tuhan kiranya menguatkan kita semua. Tuhan memberkati teman-teman dan saudara-saudara semua, kakak-kakak semua. Tuhan menguatkan keluarga lepas keluarga. Tuhan menguatkan gerejanya. Tuhan menguatkan bangsa ini. Waktu dari Tuhan, pakailah dengan baik. Kesempatan dari Tuhan, pakailah dengan baik. Tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Selebihnya, biar tangan Tuhan yang turun untuk menyelesaikan pergumulan kita semua.
Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bantu kami ya Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk kami menyadari setiap salah dan dosa kami. Ajar kami bersyukur untuk memakai waktu yang Tuhan berikan pada kami di saat-saat situasi seperti ini. Ajar kami untuk tetap setia diam di rumah. Kami yakin percaya Allah sedang menyuruh kami untuk berdiam, merenungi setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan.
Waktu ini kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Kami lebih mengandalkan Tuhan. Kami mau lebih mengasihi Engkau. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Kami mau berjuang sampai akhirnya Kau dapati kami tetap setia. Di dalam nama Yesus Kristus, kekuatan kami. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat, sobatku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.